Shalom, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali hari ini, Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, kembali kita bersama-sama boleh mengikuti acara Renungan Harian GKI Klasis Purwokerto. Saya Pendeta Stefanus Lim, hari ini sungguh bersyukur boleh bertemu dengan ibu bapak, saudara-saudari di kota kita masing-masing untuk kita mengangkat sebuah renungan tentang Tuhan memberikan penghibur. Nah, nanti kita akan mendalami firman Tuhan dari Injil Yohanes 16 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita lewat sebuah lagu. Tuhan, mampirlah dengar doaku. Mari kita nyanyikan bersama lagu ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita tunduk di dalam penyesalan hidup kita, dan biarlah Tuhan dengar dan jawab doa kita. Kita nyanyikan lagu ini. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Amin. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk menyambut firman-Mu, menjadi landasan bagi kehidupan iman pengharapan kami. Oh Tuhan, pakailah hamba-Mu melayankan sabda-Mu, supaya firman-Mu yang kami renungkan menjadi kekuatan untuk hidup kami melangkah. Hamba mendoakan semua anak Tuhan yang mengikuti acara ini dari rumah masing-masing, dari kota kami masing-masing berada. Biarlah kami diteguhkan dalam iman. Biarlah pengharapan kami kembali terus bersemangat mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan.
Di tengah masa pandemi seperti ini, Engkau sediakan firman-Mu yang akan memberikan penghiburan yang teguh bagi kami. Kami sambut renungan sabda firman Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, inilah tema yang kita renungkan bersama. Tuhan memberikan penghibur. Ayo kita baca firman Tuhan bareng-bareng dari Yohanes 16 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ya. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari dari kota masing-masing, dari tempat masing-masing ikut membaca firman Tuhan bersama-sama dengan saya begini. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, saya mau mengajak kita membayangkan perasaan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Ketika baru saja Tuhan Yesus memberitahu bahwa ia akan pergi meninggalkan murid-murid itu. Bahkan mereka sadar sesudah itu mereka akan dibenci dan akan diburu oleh orang-orang yang membencinya. Seolah-olah mereka adalah pelaku tindak kriminal. Tentu ini membuat para murid sangat sedih. Sehingga mereka akan bingung untuk mengetahui tujuan kepergian Tuhan Yesus ini mau kemana. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, mereka belum tahu apa gunanya kedatangan Roh Kudus bagi mereka. Jadi Tuhan Yesus memberikan mereka lebih banyak informasi mengenai makna kedatangan Roh Kudus bagi mereka. Jelaslah bahwa Yesus tidak pergi begitu saja meninggalkan murid-murid, melakukan tugas mereka sendirian, bukan. Ada Roh Kudus yang akan memperlengkapi para murid itu. Ada Roh Kudus yang akan memberi mereka kuasa sehingga mereka akan dimampukan untuk melaksanakan mandat yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan apa yang akan dikerjakan Roh Kudus setelah Yesus nanti meninggalkan para murid untuk pergi kepada Bapa di sorga. Maka Roh Kuduslah yang akan menyertai para murid di dalam segala keadaan. Roh Kuduslah yang akan membuat mereka menjadi satu di dalam Kristus, apapun harga yang harus dibayar. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan murid-murid berperang dengan kekuatan sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus kepada mereka. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan Kristus kepada mereka. Dan Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kemenangan Kristus kepada mereka. Dan itulah roh yang dijanjikan Yesus kepada para muridnya. Roh Kudus ini akan menjadi penghibur bagi para murid. Dialah yang akan mendampingi, memimpin, mengajar, menguatkan, memberikan sukacita dan damai sejahtera Kristus bagi para murid ini. Kuasa yang sedemikian besar diperlukan oleh para murid karena mereka memang harus berjuang melawan dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjanjikan Roh penghibur. Ia pergi ke rumah Bapa untuk menjamin kedatangan Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus.
Menarik sekali dalam bahasa Yunani, kata Roh Kudus itu digunakan, kata sebutannya adalah Parakletos, yang berarti penghibur, pembela. Roh Kudus inilah yang akan memberikan penghiburan dan akan memberikan pembelaan bagi para muridnya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, sekarang kita tahu kedatangan Roh Kudus akan berdampak bagi para pengikut Yesus, juga bagi dunia melalui para pengikut Kristus. Bagi orang beriman, Roh Kudus akan meneruskan kehadiran dan karya Yesus, menjadi penghibur atau pendamping yang selalu siap membela dan memimpin kehidupan anak-anak Tuhan di dunia ini. Jadi sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para muridnya, Ia memberi kata-kata peneguhan bagi mereka supaya tetap berpegang teguh dalam iman. Jangan sedih, apalagi takut. Nah, perpisahan Tuhan Yesus dengan para muridnya memang diliputi kesedihan, diliputi keharuan, karena para murid tidak mau berpisah dengan Tuhan Yesus yang selama ini hidup bersama dengan Tuhan Yesus adalah merupakan pengalaman yang sungguh membahagiakan. Namun, dalam situasi seperti itu, pastilah kita tidak ingin dipisahkan. Meski demikian, perpisahan ini perlu juga sebagai proses untuk pendewasaan selanjutnya, bukan? Itulah sebabnya dalam pesan perpisahannya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Puji Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus memang pergi, namun Roh Kudus akan datang menemani kita. Dengan demikian Allah selalu menyertai kita dan Allah menjamin keselamatan kita sepanjang segala zaman. Tuhan Yesus secara fisik tidak lagi bersama kita lagi, namun kita tahu bahwa Tuhan masih ada bersama kita sekarang melalui Roh Kudus Sang Penghibur. Marilah kita selalu membuka diri pada bimbingan Roh Kudus yang diutus Bapa dan Yesus untuk menjamin keselamatan kita. Supaya kita berani berkata, "Oh Tuhan, bukalah hati kami akan Roh Kudus-Mu, agar dalam bimbingannya kami mampu mengupayakan kekudusan hidup dan akhirnya sampai kepada kerajaan-Mu di sorga." Saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah kisah cerita yang menarik. Ada sebuah kisah seorang anak yang bernama Bulan. Tiba-tiba menangis terseduh-seduh dan memeluk mamanya kuat-kuat ketika ia baru sampai tiba di rumah. Sang mama terkejut, namun berusaha tetap tenang. Sambil mengelus punggung Bulan, sang mama berkata, "Ada apa nak?" Adiknya Bulan yang bernama Bintang malah teriak-teriak, "Kakak, nilai ulangannya jelek ya." Sambil menangis, Bulan berkata, "Mamahnya temanku meninggal dunia. Padahal mamahnya itu baik banget sama Bulan. Dan juga baik banget dengan teman-teman lain juga, itu baik sekali mama. Mama, kok orang baik bisa meninggal secepat itu ya ma?" Setelah Bulan tenang, mama mulai mengajak Bulan dan Bintang duduk. Dan sang mama mulai memberikan pengajaran iman yang indah sekali. Sang mama berkata, "Bulan dan Bintang, memang setiap orang pasti menginginkan orang yang dikasihinya itu sembuh. Tetapi Tuhan Yesus pasti mempunyai rencana lain yang lebih baik dari rencana manusia.
Memang sangat sedih ditinggal orang yang kita kasihi. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan keluarganya. Tuhan Yesus akan memberikan penghiburan melalui Roh Kudus-Nya. Ayo nak, kita doakan ya untuk temannya Bintang dan keluarganya. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Lalu sang mama pun mengajak Bulan dan Bintang berdoa bersama. Untuk keluarga yang ditinggalkan itu pasti sangat sedih dan kehilangan. Tapi Tuhan akan meneruskan dengan penghiburan melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Puji Tuhan, kalau hari ini kita boleh belajar tentang bagaimana Tuhan memberikan penghibur. Apapun keadaan situasi kita dalam masa pandemi ini, dalam pergumulan kita masing-masing, dalam kerasnya dan sulitnya hidup ini, ayo kita bersama-sama belajar untuk berserah kepada Tuhan Allah yang begitu baik menjagai kita. Kita nyanyikan lagu, Ku Berserah Kepada Allahku. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Saudaraku, mari kita bawa di dalam doa-doa berkat kita kepada Tuhan. Saya rindu mendoakan pergumulan hatimu. Tuhan Yesus, lihatlah hidup kami di tengah-tengah dunia yang sulit dan keras ini. Menghadapi masa pandemi virus COVID-19 yang belum berakhir. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa cemas. Oh Tuhan, kami memerlukan roh penghibur dari-Mu. Kami membutuhkan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hamba doakan setiap anak-Mu akan terus berharap dan hidup semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Apapun pergumulan kami, kalau ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau hadir, Engkau berikan peneguhan kekuatan dan kesembuhan. Kalau ada di antara kami merasakan kelemahan iman, mari Tuhan Kau topang dengan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau gandeng kehidupan kami melewati dunia yang keras dan sulit ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendoakan keluarga kami di kota manapun keluarga kami berada. Baik yang tinggal satu kota dengan kami, ataupun yang berada di luar kota, berada di luar pulau, berada di luar negeri. Oh Tuhan, lindungi seisi keluarga kami.
Kami sebut nama mereka dalam doa-doa kami. Tuhan, tuntun kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negeri ini. Kami doakan sepenuh hati. Tuhan, tolong supaya negeri bangsa kami diberkati Tuhan, dapat menghadapi masa pandemi virus COVID-19 dengan baik. Tuhan, tambahkan daya tahan tubuh yang kuat, supaya negeri bangsa kami dapat melewati masa pandemi dengan keberhasilan dari-Mu. Bapa di sorga, kami mendoakan secara khusus untuk perjuangan pemerintah negeri bangsa kami, berhadapan dengan radikalisme yang terjadi di tengah negeri ini. Tuhan, berkatilah perjuangan para pemimpin negeri bangsa ini, bersatu padu dengan rakyat negeri ini. Kami boleh melawan radikalisme, dan negeri bangsa kami boleh punya masa depan yang indah bersama dengan-Mu Bapa. Terima kasih. Hari ini kami mendoakan gereja-gereja GKI di Klasis Purwokerto. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kehidupan pertumbuhan gereja-Mu satu demi satu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami teringat mendoakan untuk sinode wilayah GKI Jawa Tengah. Tuhan memberkati dan Tuhan memimpin, dan Tuhan terus besertalah di dalam pelayanan gereja-Mu ini. Kami dukung dalam doa untuk sinode wilayah GKI Jawa Timur, sinode wilayah GKI Jawa Barat. Kasih cinta Tuhan menaungi gereja-gereja-Mu ini. Dan kami doakan kesatuan sinode GKI terus diberkati Tuhan dalam segala-galanya. Inilah doa permohonan kami Bapa. Hidup kami mau berserah padamu. Roh Kudus sumber penghiburan dan roh pembela, hadirlah dalam perjalanan iman kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama, dan kami siap menyanyi memuji Tuhan demikian. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Amin. Demikianlah renungan harian hari ini. Tuhan memberikan penghibur, Tuhan beserta kita. Salam sehat, sampai kita bertemu kembali. Amin.